itu saudara. Jadi saya dulu lama di sini ya, tapi tangkap Tuhan dan bertobat tahun 97. Jadi saya bertobat masuk dinas kerajaan surga tahun 97 dan puji Tuhan melayani Tuhan itu bukan langsung melayani. 5 tahun kemudian baru saya dipercaya untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan dan saya diberikan 2 anak. Tuhan berikan kasih karunia anugerah Tuhan dengan 2 anak dan saya diberikan pasangan hidup saya, istri tercinta satu-satunya untuk selama-lamanya yang saya cintai. Sekarang ada di depan saya. Oke, ya kami melayani sama-sama saudara ya. Jadi kami betul full melayani bersama suami istri. Baik, ini adalah hari yang khusus buat kita semua, hari kasih sayang ya. Padahal sebetulnya saya banyak melayani anak-anak muda saudara. Kami sekarang sedang dibawa Tuhan untuk melayani di sekolah-sekolah, di SMA dan SMP Sulawesi Utara. Kenapa kami dibawa Tuhan ke SMA? Karena ada satu pelayanan yang kami Tuhan bawa di situ adalah pelayanan penjara anak. Kalau ada pernah lihat, pelayanan penjara anak ini di Temohon, saudara tempatnya. Di situ yang masuk penjara itu di umur 13 sampai 16 tahun. Paling banyak 15 tahun. Tahukah saudara, yang paling banyak kasus pembunuhan. Masih remaja, masih 13 tahun sudah membunuh. Jadi di situ ada 2 kasus, pembunuhan dan pencabulan ya. Di situ. Jadi di situ Tuhan bawa dan kami melihat bahwa dari generasi ini sudah hancur itu. Dan saya perhatikan kehancuran generasi muda itu ada 2 hal. Yang pertama, kecewa karena orang tua. Yang kedua karena pacar. Saudara. Jadi Tuhan juga bawa kami di pelayanan anak muda untuk melihat. Jadi tekanan batin yang dialami oleh generasi muda itu membuat mereka itu kehilangan jati diri. Dan karena melihat orang tua, figur orang tua yang rusak. Jadi kami mulai survei banyak, kami mulai tanya-tanya sama mereka, siapa nggak ada kok begini masih mungkin bisa membunuh? Dia bilang ya karena kita punya bapak juga begitu pemabuk. Jadi anak-anak ini rusak dan juga kasus percabulan. Ya, di situ kami dibawa Tuhan untuk tergerak untuk pergi melayani di sekolah-sekolah dan kami ada di SMP dan SMA Sulawesi Utara. Sekarang ini sedang melayani generasi muda. Ya, karena saya lihat generasi muda itu banyak hancur sekarang. Setan senantiasa dia tahu bahwa waktunya sudah singkat, Tuhan akan datang. Karena itu dia senantiasa sedang masuk untuk menghancurkan generasi muda. Oke, baik. Ini kesaksian saya atau perkenalan saya. Tapi kita akan masuk lebih dalam dengan firman Tuhan. Kita lihat sama-sama firman Tuhan. Mazmur 85 ayat 10. Lihat sama-sama. Di hari khusus ini kita lihat sama-sama firman Tuhan. Mazmur 85 ada nggak di sini? Ada ya? Nggak ada. Coba lihat ayat 10. 3, 2, 1. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Baca ulangi sama-sama. 3, 2, 1. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Di hari khusus, hari kasih sayang ini, saudara, maka firman Tuhan ini akan membawa kita untuk diberitahukan kebenaran yang sesungguhnya tentang namanya kehidupan yang harus kita miliki. Ya, saudara, kehidupan itu yang saya pelajari bukan berarti kita sudah bernafas, dan kekristenan itu bukan berarti kita sudah punya golongan A, punya golongan B. Berarti itu namanya sudah orang Kristen dan sudah punya kehidupan. Tidak, saudara, saya alami. Ya. Jadi ada 3 jenis manusia di dunia ini yang perlu kita tahu. 3 jenis orang atau 3 jenis manusia. Yang pertama adalah jenis manusia atau jenis orang yang saya sebut dengan psikikos. Yang kedua sarkikos. Yang ketiga pneumatikos. Ini bahasa Ibrani. Apa itu psikikos? Apa itu sarkikos? Apa itu pneumatikos? Jenis manusia yang pertama adalah manusia psikikos. Itu artinya jenis manusia yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Contoh ateis. Jadi jenis orang ini adalah ada di seluruh dunia. Tidak percaya adanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu namanya manusia psikikos. Sedangkan jenis kedua adalah jenis manusia sarkikos. Apa itu sarkikos? Jenis manusia atau jenis orang, dan juga dia orang Kristen. Dia percaya adanya Tuhan. Dia percaya adanya Tuhan.
Dia tahu kebenaran firman Tuhan, dia tahu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat karena orang Kristen. Tetapi semua yang dilarang di firman Tuhan itu semua dilanggar. Jadi begini, manusia sarkikos itu adalah jenis manusia atau jenis orang yang orang Kristen, tetapi kehidupan yang belang-belang. Tahu belang-belang? Setengah domba, setengah kambing atau dombi, saudara. Hari Minggu boleh masuk gereja seperti domba, tapi sini bisa berubah, sudah seperti kambing. Nah, itu contoh. Itu manusia sarkikos. Dia bisa ke gereja ambil Alkitab. Dia bisa pakai dasi. Saudara, mau ke gereja ini. Bahkan sebelum ke gereja dia berdoa dulu, Tuhan Yesus sertai langkah hambamu ini. Ini yang om-om ya. Saudara, habis dia berdoa, susah dengan domba, betul saudara. Tapi saya serta semua jalan, dia ambil rokok, dia pasang. Nah, jadi dia pegang Alkitab yang sama dengan domba, di mulut dia pasang rokok, sama dengan kambing. Jadi dombing kita di gereja, saudara. Nah, sampai di gereja ini rokok ini karena masih panjang, dia taruh di gereja kan ada palang apa di nama tiang gereja toh, karena masih panjang rokok mahal ini di Samsung tuh, dia taruh di situ. Dia mati dulu tuh masih itu puntung rokok masih panjang, dia taruh di situ. Dia taruh di situ, dia simpang di situ. Dia masuk di dalam. Nah, setelah di dalam sama dia domba. Puji Tuhan, aku menikmati firman-Mu. Pendeta berkata, marilah pulanglah, terimalah damai sejahtera. Dia keluar, dia cari DP puntung rokok. Dia lihat soalnya tidak ada. Dia banggamu, siapa namanya DP puntung rokok? Nah, itu kalau om-om, kalau ibu-ibu lain, saudara. Ada di gereja, dapat lihat sama dengan domba. Tapi tuh ibu satu dia lihat ke kiri, lihat ke kanan, tuh ibu udah pakai DP baju mahal, dia bilang pada ibu sebelah, kredit kok dia udah pakai itu. Pasti kredit, iri hati. Itu tuh sarkikos. Jadi kalau ada iri hati, ada cemburu, ada amarah, berarti sarkikos. Belang-belang dombing, setengah domba, setengah kambing. Tapi di sini tidak ada yang dombing, saudara. Saya percaya itu. Tidak ada yang mau mengaku. Pertanyaannya apa tuh manusia yang ketiga? Pneumatikos. Apa itu pneumatikos? Manusia jenis seorang yang telah menerima kasih, karunia, anugerah dari Yesus. Nah, sekarang kita masuk firman Tuhan. Siapa itu manusia? Pneumatikos. Kehidupan yang sudah mengalami. Saya mulai dari kata kasih. Kasihnya. Yohanes 19 ayat 30. Saudara, mari kita kerjasama. Tolong bantu saya. Kalau sudah dapat ayatnya cepat dibaca. Yohanes 19 ayat 31. 30 maksudnya. Jadi ini manusia pneumatikos yang telah menerima anugerah kasih Tuhan. Nah, kita mulai dari kata kasih. Kasih Kristus telah mengubah hidup kita. Yohanes 19 ayat 30. Ada ayatnya? Bisa baca? Yohanes 19. Yohanes di sebelah Kejadian. Oh ya, udah dapat? Yohanes. Sekarang kan cepat toh, mau ketik-ketik begini. Yohanes. Jangan tak salah tulis, kali kita tulis Pilatus. Yohanes 19 ayat 30. Belum dapat ya. Dari warung maksudnya. Yohanes 19. Yohanes. Ini pakai satu. Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia sudah. Baru. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Silakan duduk, Bu. Peristiwa yang kita kenal dengan kematian Yesus di kayu salib itu ada 7 kata. Ada 7 kata yang berkuasa yang dia sampaikan saat dia tergantung di kayu salib. Salah satunya adalah yang terakhir, kata yang dia sampaikan adalah sudah selesai. Oke, ada 7 kata yang dia sampaikan ketika dia tergantung di kayu salib. Saya tidak membahas tentang 7 kata ini, tapi 1 kata, yaitu sudah selesai. Pertanyaannya, apa yang dia selesaikan? Sudah selesai. Apa yang dia selesaikan? Apa yang Yesus selesaikan? Perhatikan baik-baik, saudara. Dosa masuk pada manusia, Kejadian pasal 3 ayat 3. Waktu manusia mengambil keputusan makan buah yang dilarang oleh Tuhan, Alkitab bilang apa?
Kejadian pasal 3 ayat 3 berkata begini. Kalau kamu makan buah yang ada di taman itu, kamu akan mati, kata Tuhan. Oke? Kalau kamu makan, kamu mati. Pasti mati. Saya mau tanya di sini. Pada waktu manusia makan buah, waktu perempuan itu makan buah, saya mau tanya, mati tidak manusia? Tidak. Tidak mati kan? Berarti kalau manusia tidak mati, berarti Tuhan berdusta. Karena kalau Anda baca Yohanes 3 ayat 3, bukan Yohanes, Kejadian 3. Bisa nggak kita buka ayatnya, saudara ya? Bisa kan? Saya berharap kita semua ini belum lapar ya. Karena kita kalau khotbah biasanya 4 hal, saudara. 4 hal. 1 hal 1 jam, 4 hal 4 jam. Amin. Oke, amin, nanti kuliah. Kejadian 3 ayat 3. Coba baca ayatnya. Saya berharap kita semua ini mendapatkan pelajaran tentang kasih Tuhan. Ini kan hari kasih sayang, toh? Nah, sekarang baca Kejadian 3 ayat 3. Oke. Tuhan, Kejadian 3 ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada tentang buah pohon ya. Tetapi tentang buah pohon yang ada. Jangan usah gugup. Terus Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Dibilang apa? Silakan duduk. Nanti kamu mati toh? Nah, sekarang waktu saya tanya pada saudara-saudara, mati enggak? Tidak. Dengar, kalau Alkitab itu ya dan amin. Firman Tuhan itu pasti ya dan amin. Kalau Tuhan bilang mati berarti betul mati. Memang Alkitab di situ ditulis tidak langsung mati. Tapi benar Alkitab ada 4 kematian terjadi pada manusia sejak manusia makan buah itu. Kematian yang pertama Alkitab bilang apa? Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah itu, kata Tuhan, maka terkutuklah tanah yang kau kerjakan. Engkau akan bersusah payah mencari rezekimu sampai engkau kembali mati, kembali menjadi debu. Alkitab bilang kematian harus terjadi. Allah berfirman kamu akan mati kalau makan itu. Betul. Kematian pertama, manusia harus mati. Kejadian pasal 1 dan 2, Tuhan ciptakan manusia di Taman Eden, tidak ada kematian. Maksudnya begini, umur manusia, umurnya kekal selama-lamanya, tidak ada kematian. Umur manusia, umurnya selama-lamanya, tidak ada batasan umur. Manusia hidup dalam ketenangan, sukacita, telanjang, tidak merasa malu. Tapi karena sudah berbuat dosa, Tuhan bilang kamu harus mati. Umurmu sudah ditentukan. Yang pertama umur manusia cuma 120 tahun. Diperpendek lagi cuma 70 tahun. Dan harus mati kembali menjadi debu. Itu berarti kematian terjadi pada manusia. Kematian ini namanya kematian jasmani. Manusia harus mati kembali menjadi debu. Sekaligus manusia tidak ada kepuasan. Saudara tahu saya dulu hidup manusia sakikus. Tidak ada kepuasan itu, contohnya di mana? Jangan heran ada orang mahugel. Kenapa? Nyana puas. Ada istri cari istri lain, nyana pernah puas. Batunangan, dia cinta Palinda di Karomasan, dia cinta Pak Selfie di Tuminting. Maksudnya dia cinta bukan satu oki. Sudah nih. Saya dulu begitu, saudara. Istrinya mau tersinggung pasti. Betul, satu oki yang dia sayang. Di Tuminting dia bilang cuma mana satu-satunya love you-ku. Love you. Rumah tangga sekarang saudara tahu cuma 5 tahun itu love you masih kencang. 5 tahun ke atas love you sudah lebih kencang. Iya kan? Jadi ini namanya kematian jasmani, tidak ada kepuasan. Saya dulu punya uang tapi tidak pernah puas. 1 juta ada, masuk 2 juta, masuk 3 juta, tidak puas. Nanti hidup dalam Yesus baru bisa puas. Itu kematian jasmani, tidak ada kepuasan. Makanya jangan heran, sudah tahu, saya mau bilang, saya ini kan kepala dinas perpajakan tuh, jadi semua toko-toko kita punya pajak tuh, ada tuh satu rumah makan, namanya Mimedang. Saudara tahu tuh kok situ dari DP masih muda sampai tua dikasih terus, saudara tahu. Anda bisa nikmati itu hidup di kok ini, saudara. Bayangkan dia pikiran itu cukup. Maaf, sebenarnya bagus ini saudara tahu. Tapi kita buktikan orang yang tidak pernah puas mengejar harta, takhta, dan jabatan. Yang tidak pernah puas. Orang baru kelar pemilihan untuk tanggal 4 Februari.
Tolong supili itu calon-calon anggota dewan. Siapa yang puas? Puas ya? Puas. Tapi yang kalahnya tidak puas, saudara. Berontak, gitu. Nah, di sini tuh tidak puas. Tidak puas 1/3 berarti ini. Yang puas semua 2. Tetapi kalaupun sudah terjadi, tidak usah simpang dia. Tidak boleh di sini, saudara. Ya, bahaya ini. Kalau suami istri berbeda pilihan, bahaya. Hanya mau coblos dia malam. Bahaya, saudara. Saya lihat di TikTok ramai, saudara. Awas ngana salah pilih, awas ngana. Ngana kasih jatah 1 tahun. Adiki juga 1 tahun. Kemain. Dan itu karena tidak pernah puas, saudara. Nah, kita bilang begini di jalan-jalan berkhotbah. Saudara, kita akan masuk pemilihan. Berdoa baik-baik supaya kita bisa memilih calon yang benar. Apalagi anggota dewan. Betul-betul pilih dengan hati nurani yang murni. Karena saya bilang begini, saudara. Ini maaf oknum-oknum ya. Kalau kita salah pilih oknum-oknum sekarang, para pejabat-pejabat, oknum-oknum anggota dewan, saudara tahu. Ya. So jual bebek, jual kobong, kok nyenak jadi, mau jadi gila, saudara. Ya. Makanya jangan heran banyak sekarang anggota-anggota dewan yang kita lihat di televisi tertangkap karena korupsi. Jadi saya bilang kalau kita salah pilih, cuma pilih calon-calon papan curi, saudara. Ya, tapi itu yang betul-betul masuk di sana ya jadi semua. Kalau tidak, sudah tahu ini zaman sekarang orang-orang kehilangan kepuasan. Nah, ini karena dosa. Tidak ada kepuasan. Alkitab katakan ada kematian terjadi pada manusia. Tidak ada kepuasan. Jadi tanda-tanda orang tidak puas terjadi kematian. Dalam hidupnya mulai ada kematian rohani. Kematian jasmani maksudnya. Ini yang pertama. Jadi kematian jasmani itu manusia tidak ada kepuasan. Itu karena sudah ada dosa. Yang kedua, kematian kedua adalah kematian moral. Alkitab katakan sebab semua manusia tidak ada yang berbuat benar. Sudah tahu membuktikan kematian moral itu ada pada manusia? Apa? Alkitab katakan Rasul Paulus berkata, aku mau melakukan yang baik, tapi yang kulakukan kadang tidak baik. Kenapa? Ada daging dalam hidup kita. Kematian moral itu bicara manusia sudah punya tabiat dosa. Tabiat dosa itu sudah ada pada kita. Di mana? Di dalam hidup kita. Coba baca ayatnya. Markus 7 ayat 21. Lihat. Jadi Alkitab bilang, dalam hidup kita ada namanya tabiat dosa. Dan itu sulit dikalahkan. Jangan heran saudara tahu kita ini tidak bisa kadang gereja Tuhan itu banyak sekali mengalami kegagalan, kehancuran, terjatuh dalam dosa karena ada kematian namanya moral. Ada daging dalam hidup kita yang tidak bisa kita kalahkan. Coba baca ayatnya. Markus 7 ayat 21. Cepat dibaca saudara supaya karena saya sedang tertantang dengan yang di belakang sana. Dulu masih puasa tuh, sudah pada pagi dari sini. Markus 7 ayat 21. Inilah lawan kita yang dari dalam hidup kita yang sulit dikalahkan. Baca ayatnya. Markus 7 ayat 21. Sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, terus panjang Pak. Persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, sombong, kebebalan. Terus semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam semua hal-hal yang kita baca tadi dari dalam hidup kita. Saudara tahu saya alami dari mantan preman, dari kehidupan yang mudah sekali emosi, yang punya temperamen daging, saudara tahu, untuk makasih hilang itu tidak gampang. Makanya Alkitab katakan jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan berpuasa. Menghancurkan dari dalam ini tidak gampang. Saudara tahu ini saksi isi saya, ini teman-teman saya. Saya dibawa oleh Tuhan berdoa dan berpuasa dari tahun 2000 sampai sekarang. Doa puasa tiap hari. Buka tutup, tidak pernah makan siang. Selalu buka tutup, sore atau malam. Tiap hari buka tutup. 21 tahun dari tahun 2000. Sekarang sudah 2024. Saya menyampaikan ini bukan karena saya menyampaikan karena saya kuat. Karena mantap doa puasa, bukan.
untuk membagikan kepada saudara bagaimana mengalahkan pribadi kita, kedagingan kita. Duduk di kaki Tuhan, ada doa dan puasa. Apa arti doa dan puasa? Doa puasa artinya supaya kita berkurang-kurang, Tuhan yang bertambah-tambah. Kita semakin kecil, Tuhan yang semakin besar. Betul-betul bukan lagi aku yang hidup, tapi Yesus. Dan itu perlu harga yang dibayar, perlu pengikisan daging, saudara tahu. Apalagi sebagai hamba Tuhan, sebagai pengkhotbah. Saudara tahu, saya bilang begini di KKR. Seorang pendeta harus punya 3 gelar dari surga. Saya bilang, kalau dia tidak punya 3 gelar dari surga, jangan heran pendeta itu punya gelar dari STH, Sarjana Tinggi Hati. MTH, makin tinggi hati. MA, makin aneh. NTK, Master Kungfu. Tuh, nah saudara. Kalau pendeta tidak punya 3 gelar dari surga, apa itu 3 gelar? Dipanggil, dipilih, dan diurapi. Itu baru hamba Tuhan yang benar. Saudara, saya memang sekolah. Tapi sekolah itu penting bagi mereka yang menjadi hamba Tuhan untuk mengajar. Tetapi yang paling penting Anda ini khusus panggilan ya. Betul-betul menjadi pendeta hamba Tuhan yang dipanggil, dipilih dan diurapi. Nah, untuk diurapi, untuk dipilih itu ada harga yang harus dibayar. Apa? Proses hidup. Apa? Harga yang harus kita bayar, saudara. Saya dulu waktu bertobat bukan sedikit godaan yang datang. Saya sudah melayani Tuhan, sudah berkhotbah, masih dusu orang nempeda, saudara. Di pertigaan sana waktu itu. Kita masih pegang cakap, dusu tuh. Israel dan Kanaan datang menyerbu. Israel maksudnya bukan Israel, itu lorong Israel maksudnya. Saya masih pegang pedang, saudara. Masih pegang samurai. Itu daging. Saya bilang kalau kita begini terus, tidak terus bertobat. Akhirnya kita keluar dari situ, pindah tempat tinggal. Supaya tidak mudah mengalir dengan kekuatan yang menyerang saya. Jadi itu dalam hidup kita. Makanya saya bilang ada kematian dalam hidup kita. Kematian moral. Alkitab bilang sudah ada tabiat dosa ada pada kita. Dan ini tidak bisa kita kalahkan. Kecuali apa? Kecuali masuk dalam kehidupan yang baru. Ada Roh Kudus yang menyertai. Memberi kekuatan. Saya tidak mampu, tidak kuat. Tapi Roh Kudus, firman Tuhan yang memberikan kekuatan. Makanya orang di dalam Tuhan ketika dia diserang, ketika dia ada daging mau menyerang, Roh Kudus bilang jangan, jangan. Tapi kalau tidak ada Roh Kudus, ya saudara. Apalagi itu godaan-godaan sekarang toh. Ada JDP mau dia bilang, aduh nggak ada pirambu sama dengan sansil, sadiki gomutu. Padahal ada JDP mau. DP besok dia bilang, aduh nggak ada mata. Mata bilolo. No, tuh cewek kalau seorang rayu begitu, dia hati suka berbunga-bunga. Berbunga-bunga tai ayam. Ya kan? Biasa begitu, anak budak 14 Februari, saudara tahu saya bilang, bukan lagi hari kasih sayang bagi anak muda, bukan. So hari saling menyerahkan diri. Itulah. 14 Februari dia sudah persiapkan baik-baik. Saudara, saya banyak kali mendoakan cewek-cewek yang sudah menjadi gila. Ada tuh cewek satu kali di daerah Politeknik dekat PIB tinggal. Nah. Di PO Pak telepon begitu, Pak Pendeta, minta tolong kasih yang kita cucu. Siapa? Napas tuh 3 hari 3 malam kita ajak tidur. Kemasukan setan pendeta. Oh saudara, kita sampai situ. Opak bilang, pendeta, sebanyak pendeta datang berdoa, tumpang tangan, tumpang kaki. Tapi DP setan jangan keluar. Oh begitu ya. DP setan dia kalau kita tanya pendeta, opak bilang kalau kita tanya setan dari mana? Dia bilang setan dari sini, dari sini. Oh kita bilang setan sudah bikin bodoh ini. Dalam hati kita, no? Opak pandai tuh cucu muncul kemarin DP cucu. DP nama Linda. Ada Linda sini enggak ada toh? Saudara tahu muncul kemarin tuh cewek. Dia bilang duduk situ. Kita kore, hai Linda. Dia, kita bilang biasa Jo. Kita so tahu ini bukan setan sudah kata. Biasa Jo Linda, ngana pe cantik begini. Kita mulai pancing pada dia. Linda, ngana cantik sekali. Cuma ngana pe cowok pamabo itu ngana mau sakit hati. Kok dia bilang, kita so sayang pada dia. Ah, ini bukan setan. No? Opa bilang, pendeta, setan apa ini? Kita bilang ini roh asmara. Opa bilang, apa tuh asmara? Kita bilang, so itu tuh asrama. Saudara itu opa su bingung, itu opa su pasang kuda-kuda. Mau jaga DP anak, pe cucu. Kita bilang, tenang opa, bukan setan ini. Sudah ternyata ini anak ini dari kampung, dia coba bikin bodoh. Setelah bikin bodoh di tanggal 14 Februari.
Bilang waktu itu waktu 14 Februari kita serahkan semua tapi milih. Ternyata dia khianati. Oh, ternyata 14 Februari. Saudara tahu dia sakit hati. Setiap dia ingat DP cowok itu, dia bakal ya wow. Nah kalau pendeta doakan, kalau tetap dia ingat DP cowok, saudara, biar 1 tahun pendeta mau keluar bagabu berdoanya nggak boleh DP setan. Karena bukan setan itu, saudara. Itu sakit hati. Ya, 14 Februari berbahaya. Karena itu berjaga-jagalah. Oke, selanjutnya. Saudara dengar baik-baik. Ini sangat berbahaya. 14 Februari sudah berubah. Bukan hari kasih sayang, tapi hari saling menyerahkan diri bagi anak-anak muda. Apalagi putri-putri Sion. Ingat baik-baik, saudara ya. Kita harus tahu ada kasih Kristus yang telah membayar kita dengan darah yang sangat mahal. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Jadi kematian inilah yang sudah ada pada manusia. Kematian pertama, kematian jasmani harus mati kembali menjadi debu. Kematian kedua sudah punya kematian moral, harus berbuat dosa karena sudah punya tabiat. Kematian ketiga sudah punya kematian rohani, putus hubungan dengan surga. Roma 3 ayat 23 berkata, sebab manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kematian keempat itu kematian yang fatal. Wahyu 21 ayat 8. Alkitab katakan, sebab semua yang tidak percaya, pendusta dan sebagainya, mereka mendapat bagian mereka dalam jurang kebinasaan, dalam kematian kekal. Inilah yang disebut kematian, kesengsaraan, kesukaran yang besar yang terjadi pada manusia. Perhatikan, kasih Kristus. Yohanes 19 ayat 30 kata, dia berkata sudah selesai. Yang dia selesaikan apa? Yang dia selesaikan adalah dia menghapuskan dosa kita dan dia memberikan kita hidup. 4 kematian dihancurkan, ada hidup kekal buat kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Artinya kasih Kristus mengubah hidup kita. 4 kematian dia hancurkan. Dia mati bagi kita. Dia batalkan semua 4 kematian. Di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Dalam Yesus ada kehidupan kekal. Karena itu Alkitab katakan kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kasih Kristus mengubah hidup kita. Dia mengubah hidup kita sehingga kematian itu dibatalkan. Dosa diampuni oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Dan yang kedua ada kesetiaan. Kasih dan kesetiaan. Apa arti kesetiaan? Kesetiaan Yesus itu menuntun kita dalam rencananya. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sesungguhnya aku ini Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan Tuhan bagi kita semua. Bagi anak-anak muda, bagi yang rumah tangga, anak-anak muda Tuhan berikan kau pasangan yang terbaik dan terindah. Bilang amin. Yang suka yang jangan bilang amin, saudara. Ya. Engkau dia akan diberikan jodoh. Ya, jodohmu yang terbaik. Haleluya. Mungkin sudah ada di sini, tinggal kita mau tembak. Tapi siap-siap kalau pakai peluru jangan kosong. Ya, jodoh Tuhan beri yang terbaik. Rumah tangga Tuhan berikan yang terbaik. Artinya berumah tanggalah, jagalah kesetiaan suami istri, berbagilah engkau selalu, kerjakan kebahagiaanmu. Karena Alkitab katakan kesetiaan Tuhan adalah dia menuntun kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Selalu dia menyertai kita. Rumah tanggamu, generasi muda, engkau akan lihat masa depan yang indah Tuhan berikan. Selalu dia tidak pernah meninggalkan kita. Ada amin, saudara? Cuma kita saja yang meninggalkan Tuhan. Jadi karena itu kesetiaan Tuhan itu akan selalu ada pada kita. Dengan rencananya yang terindah buat kita. Yang ketiga, dikatakan ada keadilan. Keadilan Tuhan itu dengan cara apa? Coba baca ayatnya. Efesus 1 ayat 7. Oke, saya tinggal beberapa ayat. Saya sampaikan beberapa ayat lagi. Setelah itu ada banyak ayat lagi. Ya. Efesus 1 ayat 7. Bisa baca. Efesus 1 ayat 7. Ada ayatnya? Tidak ada. Oh ada, oke. Langsung dibaca. Efesus 1 ayat 7. Oh, mesti pakai minum. Ya begini toh. Efesus 1 ayat 7 firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Katakan amin. Keadilan Tuhan Yesus adalah oleh darah Yesus dosamu diampuni. Oleh darah Yesus engkau ditebus. Roma 5 ayat 9 berkata, oleh darah Yesus engkau dibenarkan. Jadi darah Yesus menebus dosamu, darah Yesus menebus, membayar hidupmu dengan lunas, membenarkan engkau.
Itulah yang disebut dengan keadilan Tuhan. Jadi keadilan Yesus dia nyatakan buat kita waktu darahnya tertumpah di kayu salib. Oleh darah Yesus dosamu ditebus, engkau diampuni. Maka ketika dosamu ditebus, engkau menjadi berharga di mata Tuhan. Bilang kiri kanan, engkau berharga di mata Tuhan. Dan sangat dicintai, disayangi oleh Tuhan Yesus. Karena itu, jangan sia-siakan hidupmu. Amin, saudara. Tanda-tanda orang menyia-nyiakan hidup adalah selalu mengeluh. Selalu dia menghadap kaca, kalau dia bilang, Tuhan coba tolong bebek saya begini. Jangan mengeluh, saudara. Anda sangat cantik di hadapan Tuhan ya. Coba kita ngopi bodoh begini Tuhan. Jangan, saudara. Kadang-kadang Anda menyalahkan diri sendiri, membuat orang tidak berguna, hidup tidak berguna. Jangan, hidupmu sangat berguna, sangat berharga di mata Tuhan. Hargai hidup ini, saudara. Amin. Dan yang keempat, yang terakhir adalah, dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Damai sejahtera itulah merupakan koneksi kita. Kita hidup terkoneksi dengan surga. Kenapa? Karena Kolose 3 ayat 15 berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hati dan pikiranmu, karena untuk itu engkau dipanggil oleh Tuhan. Damai sejahtera itu koneksi kita. Kenapa saya bilang koneksi? Karena Efesus pasal 2 ayat 14 berkata, oleh damai sejahtera Kristus kita dipersatukan. Alkitab katakan karena dosa Allah bersekutu, berseteru dengan manusia. Jadi manusia dengan surga terputus hubungan. Itu karena dosa. Yesus datang untuk membuat jaringan. Jaringan yang Yesus buat itu namanya damai sejahtera. Damai sejahtera itu yang membuat kita boleh terkoneksi dengan surga. Jadi orang tidak ada damai sejahtera, error. Orang punya damai, koneksi. Nah, jadi saya mau beritahu, makanya kenapa pendeta sebelum khotbah dia bilang, Shalom, damai sejahtera ada atasmu. Betul enggak, saudara? Tapi ada DP tapi. Betul enggak ada damai di hati? Karena sekarang bukan damai, galau di hati, saudara. Paling banyak galau. Saya mau tanya di sini, siapa yang dari jam 6 pagi sampai hari ini jam berapa ini? Jam 6 sore. Semua jam 6. Di hidupmu tetap ada damai. Damai terus di hati. Damai terus di hati. Coba, ada enggak di sini begitu, saudara? Dari jam 6 pagi sampai sekarang damai di hati. Pasti 1 jam aja termelewati, so hilang itu damai. Betul enggak? Dan kadang-kadang itu mau dicuri oleh iblis. Jadi damai sejahtera itu koneksi kita dengan surga. Kalau hilang damai, hilang koneksi. Hilang damai berarti error. Hilang damai berarti damai koneksi. Hilang damai error. Nah, orang menghidupkan sama dengan orang hidup ini sama dengan HP, saudara. Sama dengan HP. DP sama di mana? Itu HP itu kalau nyenak ada jaringan error, betul enggak? Nyenak bisa koneksi. Betul enggak? Nah, koneksi hanya bisa terjadi pada waktu ada di jaringan. Manado ini kalau Anda masih di kota Manado, jaringannya masih kuat. Tapi coba Anda pergi ke hutan sana, saudara. Kalau sudah di hutan sudah ada jaringan, hilang tuh koneksi. Apa arti di hutan? Di hutan itu berarti kalau mulai ada gerakan-gerakan liar, berarti mulai error, saudara. Ya. Kalau kita mulai amarah, ada iri hati, ada dendam, itu berarti kita sudah mulai keluar jaringan. Sudah di tempat yang tidak ada jaringan. Saudara, jangan hidup kita itu terbiasa ada di luar jaringan. Harus ada dalam jaringan. Jaringan itu bernama damai di hati. Ada sukacita di sini, saudara? Jadi kalau selalu kita terkoneksi, selalu ada jaringan, berarti tetap Anda terkoneksi. Tapi HP pun, walaupun terkoneksi, tapi kalau tidak di-charge, lobet. Sudah tahu di-charge itu apa? Didoakan, beribadah, itu di-charge. Kalau Anda sudah pernah beribadah, lobet. Saudara. Oke? Harus di-charge. HP itu harus ada di jaringan, HP itu harus di-charge. Yang ketiga, itu HP mesti punya RAM yang besar. Kalau Anda punya HP RAM 1, selalu error. Kasih masuk data terlalu banyak, itu HP bisa mati total. Tanda-tanda orang yang HP-nya RAM kecil adalah mudah tersinggung, mudah marah, mudah kecewa, cokodidi. Tapi di sini semuanya tidak ada, saudara. Saya bersyukur semuanya tidak ada yang mau mengaku. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Oke, kesimpulannya hari ini adalah biarlah kasih Kristus telah mengubah hidup kita.
Kesetiaannya telah merencanakan buat hidup kita yang terbaik. Dan keadilannya adalah telah membayar hidup kita dengan darah yang sangat mahal. Dan damai sejahteranya adalah telah mengkoneksikan kita dengan surga. Biarlah kasih Kristus itu mengubah hidup kita hari ini. Di hari kasih sayang ini, biar kasih sayang Yesus mengubah hidup kita semua. Damai sejahtera ada atas kita, ketenangan ada atas kita. Semua kita boleh hidup tinggal di bumi sama seperti di surga. Tuhan Yesus memberkati. Bilang sama-sama, haleluya. Amin. Amin. Mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Pesan firman-Mu hari ini Tuhan, senantiasa di hari kasih sayang. Kami mendapatkan firman Tuhan pada Mazmur 85 ayat 10. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Artinya, kami telah mendapatkan kasih sayang Tuhan yang telah mengubah hidup kami. Kami telah mendapatkan kesetiaan-Mu yang telah menuntun kami dalam rencana-Mu yang tidak pernah gagal. Keadilan-Mu ya Tuhan yang telah menebus dan membenarkan kami. Dan damai sejahtera-Mu dalam hidup kami yang telah mengkoneksikan kami untuk terhubung dengan surga setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Puji Tuhan, haleluya. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan. Dan kesempatan saat ini hamba melepaskan berkat Tuhan buat yang berhari ulang tahun sepanjang bulan Februari. Dan hari yang untuk khusus tanggal 13 ya Tuhan. Tanggal 13 Februari kami doakan buat Pak Yoram Iswantoro. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami tahu kami berhari ulang tahun, firman-Mu sedang digenapi. Yesaya 49 ayat 16 berkata, lihat aku melukiskan engkau dalam telapak tanganku, tembok-tembokmu di ruang mataku. Yang kedua Tuhan, berhari ulang tahun 14 Februari hari kemarin, Valentino Tukunang yang ada Tuhan, kami berdoa di hari ulang tahun pada tanggal 4 Februari, dia boleh melihat, dia boleh mengalami penyertaan Tuhan, dan dia boleh merasakan kasih sayang Tuhan yang senantiasa indah. Kami juga doakan di sepanjang bulan Februari pada tanggal 26 Februari Febiola Supit, dan juga tanggal 27 Februari Frigia Paslah yang ada Tuhan. Bapak, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan sepanjang bulan Februari berulang tahun. Biarlah anugerah-Mu, kasih sayang-Mu ada atas mereka, merancangkan yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih. Hamba berdoa diberkati kami semua karyawan yang ada, apapun tugas kerja kami tahu ini adalah panggilan buat kami semua. Berbagilah rumah tangga kami, masa depan kami sangat indah yang Tuhan berikan. Kami diberikan pasangan yang terbaik. Terpuji nama Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama bilang amin. Amin. Oke, silakan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan harus mendengarkan menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kita. Mari kita miliki sebuah kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas menjadi bagian kita semua. Saudara sekalian, kita akan siapkan setiap persembahan sebagai respon kita telah beribadah kepada Tuhan sore hari ini. Dan sambil kita memberi persembahan kita dan pujian ini bersama-sama, betapa hatiku berterima kasih.
taruh tangan kiri tidak seperti ini, tangan kanan mau diangkat seperti ini, tapi dikepalkan seperti ini, dikepalkan. Baru tutup mata saudara. Tangan kiri di dada itu artinya datang dengan kerendahan hati, datang pada Tuhan, dan menyadari bahwa kita butuh Tuhan, kita butuh Yesus. Tangan kiri taruh di dada itu artinya begini: dalam hidup kita tidak pernah terlepas dengan masalah persoalan, dan mungkin di antara kita ada banyak hal-hal yang kita hadapi, banyak masalah yang belum diselesaikan dan membutuhkan jawaban. Tangan kiri taruh di dada itu artinya kita membutuhkan Tuhan. Saatnya di tahun 2024 ini, aku merindukan jawaban itu bisa terjadi. Dan tangan kananmu diangkat dan kau kepalkan itu adalah setiap ada kata-kata firman Tuhan yang meneguhkan iman saudara, jangan kau ragu bilang amin. Karena kenapa? Yang kau pegang di tangan kananmu itulah yang menjadi jawaban buat hidup saudara. Bapa di surga, ketika kau putus hambamu ada di tempat ini Tuhan, ada banyak hal dalam hidup kami yang tidak kami mengerti atau misteri ini. Pertama, persoalan masalah kadang tidak diundang datang. Kedua, kami kadang-kadang berputus asa dalam semua hal. Yang ketiga, kadang dalam hidup kami tidak mengerti tentang apa yang terjadi. Tapi yang keempat, kami membutuhkan jawaban Tuhan dalam hidup kami, baik pribadi kami maupun keluarga kami, pekerjaan kami. Tetapi intinya hari ini Tuhan, di hari kasih sayang ini, kami merindukan jawaban-Mu, kami merindukan jawaban-Mu, dan kami tahu ini kado buat kami di hari kasih sayang. Dan dengar ketika saya menyampaikan sesuatu firman Tuhan, jangan ragu bilang amin. Bapa di surga, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan firman Tuhan. Semua nama-nama yang dapat disebut telah ditaklukkan di dalam nama Yesus. Artinya dalam hidupmu jika ada sesuatu dan masalah persoalan yang bernama, sakit itu bernama, masalah itu bernama, semua telah takluk tunduk di dalam nama Yesus. Dan hari ini yang kau pegang di tangan kananmu adalah jawaban atasmu, kemenangan yang terberikan, kepastian yang terberikan. Di hari ini firman Tuhan disampaikan 2024, dengar, pribadimu, hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu akan ada kesuksesan, akan ada hal yang baik yang akan kau terima. Tuhan ada bersamamu, tidak pernah melepaskan engkau. Tangan Tuhan akan terulur di atasmu, dan Dia akan berkata, Immanuel, aku menyertai engkau, tidak pernah meninggalkanmu. Dengar baik, semua yang ada di tempat ini, pegang baik-baik di tangan kananmu adalah jawaban di tahun 2024. Ada kepastian di tahun 2024. Ada hal yang besar, yang baru yang Tuhan akan berikan, baik pekerjaanmu, baik pribadimu, keluargamu. Maka hari ini yang kau pegang di tangan kananmu adalah kepastian di sepanjang 2024 ini. Tuhan berkati semua kami karyawan yang ada di Wajah Hotel. Apapun yang Tuhan tugas kerjakan, kami berkata Tuhan terima kasih. Di 2024 ini ada hal yang baik yang akan kami terima. Di 2024 ini ada semangat yang baru kami terima. Ada hal-hal yang besar akan kami terima. Tuhan Yesus berkati kami semua. Berkati Tuhan kepala-kepala bagian. Berkati Tuhan mulai dari owner, bahkan ya Tuhan, setiap kami ditunjuk untuk menjabat di salah satu tugas kerja kami Tuhan. Hamba berdoa, bahkan kami karyawan, pekerjaan apapun di hotel ini kami berdoa. Kami melihat ada kasih Tuhan menyertai kami. Ada anugerah Tuhan. Masalah pribadi kami, masalah hubungan, masalah keluarga, kami tahu ada Tuhan Yesus yang ada bersama kami, memberi kami kelegaan, memberi kami kelepasan, memberi kami kemenangan dan ketenangan. Demi nama Yesus hamba berdoa. Tuhan berkati hotel ini Tuhan, berkati owner yang ada. Kami berdoa kalau di hotel ini ada mesbah ibadah, ada korban yang direka, pasti Tuhan akan mencurahkan rahmat anugerahnya untuk hotel ini bisa berkembang lagi. Demi nama Yesus kami berdoa. Terima kasih koordinator ibadah. Hari ini kami berdoa diberkati Tuhan. Yang sudah mengundang kami boleh bersama-sama, yang sudah Tuhan bekerja melayani di tempat ini, bahkan kami semua yang sudah terlibat dalam pekerjaan Tuhan ini, kami percaya jadi kami tidak pernah sia-sia. Demi nama Yesus kami berdoa, dan kami akan tutup ibadah hari ini. Mari angkat kedua tanganmu semua dan terima berkat Tuhan. Makasih Tuhan. Kasih. Kiranya Engkau berkati
menyertai kita, tidak pernah melepaskan kita dari sekarang sampai selamanya. Di mana Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera melimpah-limpah, mulai dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja datang mengangkat gerejanya yang percaya melakukan firman-Nya. Maka semua yang menanti-nantikan Tuhan, semua yang mengangkat tangan dan diberkati Tuhan, mari sambut Dia dan katakan sama-sama, haleluya, haleluya, Bapa.